Namaku Yunika. Kalau kamu baru di sini, aku ucapkan hai, selamat datang dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat-sehat aja ya yang berada di rumah di tengah virus corona atau COVID-19 ini. Sama-sama kita berjuang dengan cara diam aja di rumah gitu ya, lockdown diri gitu. Karena dunia itu terlalu sayang sama kamu. Kalau kamu keluar kan nanti kamu sakit dan menderita gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini sebenarnya aku bikin segmen baru, yaitu ya supaya channel ini itu ada pendidikannya sedikit gitu ya, faedah dikit daripada aku bahas cangcut mulu gitu ya. By the way, aku ada video review pakaian dalam wanita di video sebelum ini, jangan lupa cek, atau teman-teman langsung aja klik tombolnya di description box, satu kali klik. Jadi ya, asal teman-teman tahu kalau sebelum coronavirus atau COVID-19 ini ada wabah virus lain yang pernah terjadi di dunia. Nah, kebetulan aku udah riset, ada sekitar 7 ya, bukan on the spot ya teman-teman. Ya, aku suka nonton on the spot, tapi ini kebetulan aja aku ngerisetnya ada 7 virus yang pernah terjadi di dunia yang sangat terkenal karena menewaskan sampai ratusan juta orang. Virus apa aja? Langsung aja kita ke video yang pertama, dari yang paling baru sampai ke paling dulu. Oke, biar kelihatan pinter teman-teman. Tapi aku ngejelasin ini karena aku riset sendiri ya. Jadi maksudnya riset sendiri juga berdasarkan yang ada di dalam buku, yang ada di internet gitu ya teman-teman. Jadi bukan dokter, jadi aku nggak ngejelasin detail-detail amat gitu ya. So, yang pertama adalah flu ya. Karena flu ini yang paling baru, yang tahun abad 20-an ini tuh kayak digemparin banget sama macam-macam flu, yaitu ada H5N1, H1N1, ada MERS, ada SARS gitu kan ya teman-teman. Nah, cuman aku ngejelasin tentang flu atau influenza ini ya yang paling pertama. Nah, si influenza ini yang lebih terkenal di Indonesia disebut flu burung, yaitu dia menginfeksi unggas ya, lalu menginfeksi ke manusia yang memakan unggas itu ya. Unggas yang terinfeksi itu ya ayam ya, kayak gitu ya, burung. Nah, jadi si H5N1 ini menginfeksi dari kita memakannya atau kena kotorannya gitu. Nah, selanjutnya H5N1 ini memiliki ciri-ciri seperti yang kita sering sakiti sering kita alami ya, seperti demam, terus hidung tersumbat, terus batuk-batuk, pening, dan ya sekarang kan udah jadi flu musiman kan. Jadi maksudnya karena udah kebal dan kita juga udah diimunisasi, udah divaksin, jadi udah jadi kayak flu musiman aja gitu, biasa gitu ya, yang kata orang Indonesia mah biasa paling flu gitu. Lalu yang kedua adalah evolusi dari H5N1, yaitu H1N1. Nah, H1N1 ini terkenal disebut flu babi ya. Jadi si flu babi ini, kenapa disebut flu babi? Karena di dalam galur H1N1 ini terdapat gen babi, gen manusia, dan gen burung. Nah, yang dimana H1N1 ini lebih berbahaya dari H5N1. Kenapa? Karena H1N1 ini lebih cepat menularkan dari manusia ke manusia gitu. Karena H1N1 ini merupakan evolusi dari H5N1. Jadi untuk ciri-ciri sakit flu babi ini masih sama, cuman lebih parah lagi, yaitu ditambah indikasi pneumonia juga, dan kayak batuk berdarah gitulah, pokoknya kerongkongannya berdarah gitu. Karena ada banyak kasus yang sampai pneumonia dan penularannya sangat-sangat cepat sekali. Makanya pada waktu itu tuh H1N1 tuh bahaya banget gitu ya. Waktu itu aku masih kecil jadi nggak terlalu ingat, cuman aku ingat sih pada waktu itu lagi zamannya flu babi, flu burung, yang pertama flu burung dulu ya, baru flu babi. Baik H1N1 atau H5N1 itu penularannya dari udara ya teman-teman. Misalnya penderita yang terinfeksi flu ini kalau misalnya bersin atau batuk, nah mereka akan mengeluarkan cairan yang disebut aerosol. Jadi cairan kecil-kecil yang mengandung si virus influenza ini, lalu dihirup lagi sama orang yang sehat. Nah, itu bisa tertular ya, jadi melalui udara gitu teman-teman. Lanjut, yang ketiga ada kolera. Kolera ini diakibatkan oleh sebuah bakteri. Jadi kalau diakibatkan oleh
bakteri Vibrio cholerae. Nah, jadi orang yang terinfeksi kolera adalah dia akan merasa ingin buang air terus, dan airnya itu nggak berwarna seperti kotoran orang sehat ya. Jadi pucat seperti air beras gitu, dan parahnya itu nggak kerasa keluar gitu. Jadi keluar tuh bisa kapan aja, setiap waktu, dan itu nggak berasa gitu teman, udah kayak air aja gitu ya. Dan rasanya itu sakit banget, kita minum pasti dikeluarin lagi, minum keluarin lagi, jadi bener-bener sama sekali nggak ada air gitu di tubuh, sampai habis banget. Dan dehidrasinya itu, kalau udah dehidrasi, pening, mual, terus sampai kering mulut, tangan. Itu berbahaya banget karena kolera itu penyakit yang menular, teman-teman. Nah, sedangkan penularannya itu berasal bisa dari lalat. Jadi misalnya lalat yang membawa kotoran atau bakteri Vibrio cholerae itu hinggap ke makanan, ke minuman, di minum manusia. Nah, terus bisa juga dari terus sumur yang terinfeksi oleh bakteri Vibrio cholerae ini, dan air yang kita pakai itu dipakai minum, pakai mandi, itu bisa kena si bakteri kolera ini. Hidup bebas ya di sungai, pokoknya di alam itu hidup bebas. Jadi kan teman-teman kalau misalnya beli makanan atau ya sayuran dan buah-buahan tentunya ya, itu harus dicuci dulu. Kenapa? Karena takutnya banyak bakteri, kuman, dan segala macam parasit. Dan penanggulangannya itu dengan cara mencuci setiap buah-buahan dan sayuran yang kita beli gitu teman-teman, supaya kita terbebas dari diare ya. Yang keempat adalah Ebola. Nah, ini yang paling menggemparkan banget karena katanya sih belum ketemu itu apa gitu. Gak ngerti, pokoknya intinya sih belum diketahui ya. Nah, jadi ciri-ciri penyakit Ebola ini seperti merasakan demam dan mah doang, teman-teman juga kalau misalnya kena infeksi ini akan mengalami pendarahan dari mulut, dari hidung, dari mata. Serem banget. Selain itu teman-teman juga akan diare. Teman-teman gila sih, komplikasinya tuh banget. Udah mah, diare lagi, panas, pusing, pendarahan, dan yang lebih bahayanya itu penularannya itu dari segala macem. Dari segala macam tuh maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang terinfeksi Ebola, semua barang-barang yang dia sentuh tidak boleh kita sentuh sama sekali, karena penularannya itu dari cairan tubuh si penderita. Nah, misalnya cairan tubuh penderita itu adalah keringat, ingus, air ludah, air tinja, terus air pipisnya, pokoknya semua cairan yang berasal dari tubuh yang terinfeksi itu tidak boleh dipegang sama kita. Bahkan ketika penderita Ebola ini meninggal, kafannya atau barang-barang yang untuk dipakai ngangkut mayatnya itu bisa menularkan virus Ebola gitu teman-teman. Ini tuh sangat parah banget Ebola tuh penularannya kayak gitu teman-teman. Tapi Ebola ini nggak akan menginfeksi dari nyamuk gitu. Misalnya ada nyamuk terus ngehinggap di tubuh orang yang terinfeksi lalu ngegigit orang lain, dia nggak akan menginfeksi dari nyamuk gitu, cuman yaitu dari cairan langsung. Dan ini bahaya banget buat warga yang salah satunya kena Ebola. Itu udah jelas pasti awas aja, hati-hati semua keluarga kena Ebola, karena ya saking dari cairan tubuh gitu. Dan cairan tubuh itu kan bisa di mana-mana teman-teman. Keringat ada di gagang pintu, keringat ada di gelas, di alat makan. Wah, pokoknya semua yang dipegang sama orang terinfeksi Ebola harus dibakar gitu teman-teman, saking seremnya ini virus. 5 adalah wabah Black Death. Nah, wabah yang satu ini paling banyak ilustrasi gambarnya karena teman-teman dengarkan ini baik-baik ya. Black Death ini adalah wabah yang menyerang Eropa, memakan korban jiwa di Eropa sampai 100 juta korban jiwa terinfeksi Black Death dan meninggal. Ini membuat nyaris saja Eropa gak punya lagi tuan rumah. Gila gak sih? 2/3 warga Eropa meninggal gara-gara wabah Black Death ini.
Nah, Black Death itu sendiri adalah wabah yang diinfeksi dari tikus atau dari kutu, lalu digigit, menggigit kita. Aku digigit sih, menggigit kita. Nah, si tikus ini adalah tikus hitam atau ratus-ratus, makanya disebutnya Black Death. Jadi tikusnya tikus hitam gitu. Nah, atau kutu ini membawa mikrobat yang bernama Yersinia pestis. Nah, si Yersinia pestis ini yang ada dalam tikus lalu menggigit kita dan kita langsung sakit yang namanya Black Death ini. Nah, penyakit apa sih teman-teman? Jadi dari rupanya itu seperti kusta gitu. Jadi dia penyakit yang menyerang kulit, tapi di dalam juga disakitin gitu. Organ dalam juga menurun gara-gara sakit Black Death ini. Cuman penampakannya lebih ke kulit gitu. Makanya pada waktu itu orang yang sakit kusta, yang bahkan jerawatan, sorry ya, ini yang bukan jerawatan, itu bakal dikucilkan teman-teman, karena takutnya dia kena Black Death. Karena ini menular banget teman-teman si Black Death ini, dan menularnya itu parahnya cepet banget, dalam hitungan berapa hari aja kita langsung meninggal teman-teman. Bahaya banget dan serem banget. Gimana sih pada waktu zaman dulu, ini sekitar tahun 1800-an ya, aku lupa lebih jelasnya, teman-teman bisa google ya sendiri. Nah, pada waktu itu alat medis, teknologi itu belum secanggih sekarang, jadi bener memakan korban hingga 100 juta warga Eropa meninggal gitu teman-teman. Dan warga Eropa itu bisa dihitung jari lah, gitulah intinya. Saking tuh orang-orang udah bukan nganggep ini tuh penyakit tapi kiamat teman-teman. Gila gak sih sampai senyeleneh itu? Dan aku bisa ngebayangin sih pada waktu itu bener-bener ya udah. Dari sakit Black Death ini adalah ketika di tubuh sudah terinfeksi Yersinia pestis, yaitu digigit sama tikus, kutu, atau bahkan serangga katanya bisa. Nah, itu teman-teman akan merasakan sakit yang luar biasa, seluruh tubuh bener-bener sakit, dan akan timbul pembengkakan. Nah, pembengkakannya itu di daerah yang ada ini ya, getah bening lah, daerah situ yang paling gede, dari ukuran telur sampai ukuran apel gitu. Si apa namanya itu, benjolannya tuh. Dan si benjolannya itu. Nah, kalau sampai minggu si nggak ada penanganan lebih lanjut dari penyakit ini, ya bakal meninggal langsung kayak gitu. Dan itu yang terjadi saat itu teman-teman. Itu merupakan informasi yang ditulis di website Boombastis. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Aku taruh linknya di bawah ya teman-teman. Ini kayak versi lebih PES gitu ya teman-teman. Maksudnya lebih dari PES berevolusi jadi Black Death yang lebih ganas, yang lebih cepat penularannya, dan lebih mematikan lagi gitu. Nah, tuh adalah wabah Justinian. Nah, sebelum terjadi yang namanya wabah Black Death, di tahun 500 sebelum Masehi, itu ada yang namanya wabah Justinian yang merupakan brothernya dari Black Death, alias saudara. Tahun yang jadul itu pasti ya orang-orang itu udah nganggapnya penyakit itu dari setan gitu, dari iblis gitu, dari setan, dari iblis. Nah, pada waktu itu ada wabah Justinian, semua orang juga nganggapnya itu bukan penyakit, tapi kayak ini diganggu setan gitu. Kok sekarang sama ya kayak gitu. Disebut ini wabah dari iblis karena saking si wabah ini itu tidak ada obatnya sama sekali, dan ini terjadi 2 abad pengulangan. Gila gak sih, 1 abad aja 100 tahun ya. Nah, apalagi 2 abad. Gila sih, lama banget. Sekitar 25 juta jiwa sampai 50 juta jiwa meninggal gara-gara Justinian Plague ini ya. Jadi terinfeksi penyakit Justinian ini, penyakit wabah Justinian ini adalah simple aja. Kamu pertama cuma demam, tapi sudah demam lama-lama akan muncul kayak bengkak-bengkak melepuh di kulit seluruh tubuh. Nah, bengkak-bengkak dekat kamu akan koma. Nah, setelah koma organ tubuh kamu akan menurun drastis.
semakin hari semakin menurun, lalu kamu meninggal, dan itu udah gak bisa diselamatin lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi pertamanya kamu demam, terus muncul melepuh-lepuh di seluruh badan, lalu kamu koma, lalu meninggal. Serem banget kan teman-teman. Terjadi dari terinfeksi sampai koma dan meninggal itu 2 minggu doang teman-teman. Gila gak sih kamu cuma punya waktu 2 minggu untuk menghirup nafas di bumi ini, terus kamu meninggal. Dan itu terjadi adalah yang ketujuh, yaitu wabah Antonine. Aku nggak tahu cara ngucapinnya, tapi tulisannya Antonine dan aku nyebutnya Antonine aja lah ya. Nah, wabah Antonine ini tapi lebih ganas lagi. Ganasnya itu apa ya namanya tuh, melepuh-lepuh di kulitnya itu jauh lebih sakit, dan ada komplikasi tertentu di dalam, kayak misalnya mata memerah, demam tinggi, terus pusing, pening, lalu mah, haus, tenggorokan bengkak, batuk-batuk, pokoknya kayak semua penyakit disatuin gitu. Nah, inilah Antonine Plague ini kayak gitu. Nah, cacar gitu, karena ini diduganya cacar, padahal lebih parah dari itu. Nah, yang paling menonjol adalah diarenya, karena diarenya tuh berwarna hitam, yang artinya itu ada pendarahan di tubuh ya. Nah, setelah itu batuk, tenggorokan kering, ya bau, udah gitu muncul ruam-ruam di kulit ya, kayak benjol-benjol melepuh gitu dan berisi nanah, kayak gitu. Seperti itulah teman-teman. Nya itu sendiri nggak jelas teman-teman, karena dimana-mana ditulis katanya gara-gara gali kuburan teman-teman. Kok lucu ya, gali-gali kuburan, terus dapatlah si penyakit itu, menyebar lah gitu ya. Jadi ya gali-gali kuburan kayak Tomb Raider gitu ya, tiba-tiba ada wabah kayak gitu sih teman-teman. Kayak adalah penyakit kuno gitu ya, wabah kuno seperti itu. Adalah 7 wabah yang pernah terjadi di bumi ini yang paling terkenal. Nah, semoga guys segmen baru aku, karena aku bikin video-video seperti ini yang berhubungan dengan sosial, fashion, lifestyle, terus wanita dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan teman, untuk klik like dan subscribe kalau kamu suka. Dan minggu depan aku bakalan bikin video yang menarik lagi tentang fakta-fakta seperti ini. Kalau teman-teman suka, komen juga ya. Teman-teman bisa request kok apa aja yang pengen aku bahas. So, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum ya, sekali lagi. See you guys in my next video. Goodbye.